Jumpa lagi dengan saya Edward Sitorus dalam segmen target operasi. Seperti biasa dalam segmen target operasi, kita akan mencari target yaitu prajurit-prajurit yang berprestasi di satuannya dalam pelaksanaan tugasnya. Tentunya ada prajurit yang berprestasi, itu menjadi target kita. Target kita kali ini kita akan masuk ke dalam cabang olahraga berenang. Nah, berenang ini adalah hal yang banyak ditakuti ya dalam setiap live. Saya seringkali ada yang bertanya, Pak, kalau saya nggak bisa berenang, kira-kira bisa nggak, Pak? Pak, katanya renang sudah dihapus. Nah, sebagian orang menjadikan renang itu sebagai momok, sesuatu hal yang ditakuti. Nah, ini dia malah menggemari renang, bahkan bisa berprestasi dari aktivitas renangnya. Tidak berlama-lama lagi, kita langsung ngobrol saja dengan eh, rekan saya, prajurit satu Kadafi dari anggota Kompi Kavaleri 8 di Malang. Siap, Komandan. Izin memperkenalkan diri. Nama Muhammad Kadafi Alfarizi. Pangkat prajurit 1, Dinas Satuan Kikaf 8, Divisi Infanteri 2 Kostrat. Untuk status masih bujang, Komandan. Oke, status bujang ya. Kamu masuk Siap. tentara tahun berapa? Siap. Izin 2019, Komandan. Izin menceritakan, Komandan. Ya, Buat lulusan tahun sekolah saya 2017, Komandan. Dan saya mendaftarkan 2 kali, Komandan. 2018 saya mendapatkan Caba TNI AD jalur atlet, Komandan. Namun gagal, Komandan. hmm. Dan dilanjutkan 2019 saya mendaftarkan Tamtama. Di 2019 saya alhamdulillah lulus, komandan. Sekarang kamu prestasi dalam renang sebelum kamu jadi tentara. Coba diceritakan. Saya izin semenjak saya sipil di umur 8 tahun, komandan, saya mulai masuki renang, komandan. Hingga mendapati juara saya di umur 14 tahun. Di umur 14 tahun itu saya mendapatkan juara satu kejurda, komandan, di DKI Jakarta, komandan. Hmm. Dan kan sampai 2 SN, komandan, saya mendapatkan perak, komandan. Setelah saya lulus SD, saya direkrut oleh pemerintah DKI Jakarta untuk sekolah SMP Negeri Ragunan, Komandan, yang berada di Jakarta Selatan, Ragunan, Komandan. Ya, Saya izin sebelum saya menjadi tentara, saya berprestasi sampai tingkat internasional, Komandan. apa tuh? Turnamen apa? Saya izin berada di tempat di Thailand, Komandan, di jarak 50 meter, 100 dan 200 meter gedada, Komandan. Apa tuh eventnya? Saya izin Asia, Komandan, tapi antar sekolah, Komandan. Saya izin kurang lebih 12 negara, Komandan, yang hadir, Komandan. 12 negara. Kamu Siap. ikut di 3 nomor tadi ya? Berapa? Nomor berapa aja? Saya izin 50 meter G dada, 100 meter G dada, dan 200 meter G dada, komandan. Oke, hasilnya apa hasilnya? Saya izin di 2015 saya mendapatkan 3 perak, dan 2016 saya mendapatkan 3 emas, komandan. Jadi total medali kamu sebelum jadi tentara ada berapa kira-kira? Tahu nggak? Saya izin kurang lebih 60 medali, komandan. 60 medali. Siap. Oke, kan kemudian selanjutnya kamu 2019 tes Tamtama masuk dari DKI Jaya, dari Kodam Jaya ya. Siap, Kodam Jaya, komandan. Oke, berapa orang waktu itu yang tes? Saya izin di Kodam Jaya pas tes itu 3.000 orang, komandan. 3.000, terus yang masuk sama-sama kamu berapa orang? Saya izin 300 orang, komandan. Dari 3.000 hanya 300 orang yang masuk. Siap, komandan. Luar biasa ya. Renang itu kan salah satu materi yang menjadi momok lah ya di tentara biasanya ya. Banyak ada yang jago tapi banyak juga yang nggak bisa berenang, ya kan? Siap, komandan. Mau tes aja juga ada yang nggak bisa berenang. Tanya Pak, kalau nggak bisa berenang gimana Pak? Harusnya kan belajar. Menurut kamu nih, belajar renang itu sulit atau mudah? Siap izin, komandan. Mudah, komandan. Mudah. Nah, perlu orang Siap, komandan. yang nggak bisa renang nih kira-kira butuh waktu berapa lama untuk dia bisa berenang dengan kemampuan dasar Siap lah ya. izin Hmm. kurang lebih 1 minggu, komandan. 1 minggu saja sudah bisa, Siap, komandan. berjalan misalnya kayak dada gitu dari ujung ke ujung bisa sudah ya. Siap, komandan. Ya. Kenapa saya tanya ini? Karena kalau saya lihat selalu banyak yang tanya Pak,
Katanya renang udah dihapus, senang banget renang dihapus. Padahal kan jadi tentara harus bisa berenang kan, ya. Tapi berarti Siap, Komandan. menunjukkan banyak anak muda Indonesia yang nggak bisa berenang. Nah, padahal kalau dia mau belajar cukup waktu 1 minggu hanya untuk sekedar bisa Siap. berenang. Kalau mau prestasi ya nggak mungkin 1 minggu ya, mungkin perlu berbulan-bulan latihan. Tapi kalau hanya sekedar bisa berenang 1 minggu aja bisa gitu ya. Oke ya. Kemudian sekarang kamu sudah ada di satuan, udah ikut berapa kali pertandingan selama dari mulai Prada sampai Pratu sekarang ini? Sepizin Komandan kurang lebih 30 pertandingan Komandan saya mengikuti Komandan. Nah, coba ceritakan secara garis besar apa aja pertandingannya. Nggak usah semua, tapi yang besar-besar aja. Apa aja yang pernah kamu ikuti? Hmm. Siap Komandan. Ya. Sepizin Komandan saya mulai karir di prajurit di tahun 2021 Komandan. Hmm. Untuk perlombaan HUT TNI mendapatkan 2 emas dan 1 perak Komandan. Hmm. Lanjut. Dan dilanjutkan tahun saya mengikuti kejuaraan di Ancol Komandan. 2000 meter dalam kejuaraan Piala Kasel Komandan. Saya dapat nomor urut 4 Komandan. Oke. Apa lagi? Dan di tahun 2022 saya mendapatkan 2 emas, 4 perak Komandan. Dan pernah satuan terbaik Komandan. Oke. Dan ditutup lagi di akhir tahun saya mendapatkan 3 emas Komandan di ajang Jatim Open Nasional Komandan. Hmm. Berada di tempat di Pasuruan Kolam Saigon Komandan. Tapi izin di 2023 awal saya mendapatkan kejuaraan kejurda mendapatkan 1 medali Komandan, yaitu perunggu di 200 meter gaya dada Komandan. Hmm. Dan di bulan September saya mendapatkan 4 emas, perenang terbaik dan satuan terbaik Komandan di September. ajang kejuaraan divisi Cup Komandan yang ada di Malang Komandan. Oke. Dan di akhir tahun saya mendapatkan 1 perak, 2 perunggu di Jatim Open Nasional Komandan. Oh. Oh. Dan setelah itu saya mendapatkan 2 perak di perlombaan Pangdam Cup 5 Briwijaya Komandan. Pangdam 5 Brawijaya, Pangdam Cup. Jadi itu luar biasa ya prestasinya ya. Ada juara satu, juara dua, juara tiga nggak apa-apa. Yang penting itu sudah luar biasa ya. Di materi yang orang lain banyak nggak bisa, kamu bukan hanya bisa tapi kamu bisa berprestasi ya. Terus Siap, tingkatkan itu kemampuan itu ya. Jangan siap. jangan pas berhenti di situ. Umur kamu masih panjang, kamu masih prajurit satu kan. Umur sekarang berapa umurnya? Sampai izin 24 Komandan. Masih 24. Masih bisa meningkat nggak kira-kira kalau di umur 24 itu menurut kamu? Izin masih Komandan. Oke, saya pikir cukup itu dan ini juga memotivasi teman-teman prajurit yang lain ya. Harus juga punya kemampuan yang bisa ditonjolkan. Prestasi dalam bidang apa saja, bisa berenang, bisa lari ya kan, bisa menembak, bela diri, banyak ya kesempatan. Jadi usahakan anak prajurit-prajurit muda baik Tamtama, Bintara, Perwira ya harus punya prestasi. Ya, jangan biasa-biasa aja, ya kan? Kita udah dididik, dilatih, tunjukkan prestasi kita. Oke, itu saja terakhir sebelum ini kita akhiri. Kamu bisa menyampaikan kata-kata motivasi buat adik-adik kamu, terutama yang sedang tes, sedang berjuang. Kira-kira apa yang perlu kamu sampaikan untuk bisa memberikan motivasi dan semangat buat mereka? Silakan. Sampai izin, mohon izin Komandan. Buat adik-adik saya, percaya diri dan terus berlatih. Jangan mau kalah. Hmm. Ingat, perjuangan bukan sekali. Siap sudah Komandan. Ya, oke itu saja dari perbincangan kita dengan Pratu Kadavi ya dari prajurit Kikap 8 Kostrad atas prestasinya yang sudah dia ceritakan ya. Semoga perbincangan ini bisa menjadi motivasi buat kita semua khususnya para pemuda-pemudi yang sedang berjuang. Oke, terima kasih. Selesai. Cakra! Ya, Cakra. Oke, nah.